Aneh ini. Padahal wis akeh sing nunggu-nunggu ki. Selama Mas. Oke. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat kebun Waalaikumsalam. berkah semua. Mohon maaf pada sahabat kebun Allah. berkah semua terkait tentang acara ini yang seyogyanya live streaming di jam 8 pagi tadi dan baru bisa mengudara di jam 8 malam. Namun kodarullahnya ini ada beberapa kendala teknis tadi juga sudah mencoba untuk live streaming di channel Junedino Kebun Berkah namun ada kendala dan jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi sahabat Kebun Berkah semua yang sudah menunggu terkait tentang acara live streaming Ngopiin, ngobrol penuh ide yang inspiratif. Dan alhamdulillah di malam hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu senior saya sendiri waktu di kuliah di Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Beliau sekarang peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan luar biasa beliau jabatannya sudah ahli peneliti utama kalau nggak salah ini luar biasa. Ini setingkat profesor nih ya. Beliau adalah Dr. Muhammad Syarudin ya. Dan beliau juga satu angkatan dengan saya waktu masuk di Kementerian Kehutanan dulu ya, Ya. 2004, 2004 atau 2003. Dan berpisah ketika ada restrukturisasi kementerian Iya. dan sekarang ada restrukturisasi kementerian lagi ya. Nah, ini. Oke, monggo Mas Syarudin atau Mas Didin kalau saya sebut, beliau juga menduduki jabatan di luar jabatannya sekarang yaitu sebagai Sekretaris Jenderal Masyarakat Agroforestry Indonesia. Luar biasa ini. Kalau saya biasa-biasa saja nih, luar biasa. Monggo Mas Didin atau Mas Yarudin mengenalkan diri lah. Kita ini ngobrol biasa saja ya Mas. Oh, Nggak usah. iya dong. Iya. Jadi monggo, monggo, monggo. Iya. Terima kasih Mas Junaidi dan Kebun Belajar yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya tadi sudah disampaikan Muhammad Syarudin. Biasanya susah kalau ingat nama asli saya itu. Padahal siar agama itu sering kita dengar, tapi kalau udah Syarudin sudah lupa. Syarudin ini. Makanya eh, Iya, iya, makanya iya. yang gampang itu Didin gitu. Iya, iya. Nah, saya Didin tadi udah disampaikan. Jadi saya dulu kerjanya di eh, Badan Litbang Kehutanan itu Betul. kan ya, di bawah. Dulu masuk bareng dengan Mas Junaidi ini, jadi di Iya, tahun iya. 2023 gitu, 2024 Rajab, jadi masih Departemen Kehutanan, kemudian jadi Kementerian Kehutanan tahun 2000 berapa, 9 atau berapa ya, Iya. kemudian jadi KLHK. Ya, di Ciamis saya penempatan sampai tahun 2022 di Dua KLHK ribu. ini. Litbang saya di unit Litbang tadi di bawah Badan Litbang Kehutanan dulu, sekarang jadi Badan Litbang dan Inovasi ini sebelum Iya, jadi BSI ya. iya, betul, betul, betul. Eh, Sedikit cerita ini karena kaitannya nanti dengan agroforestry. Jadi Iya. organisasinya memang berubah-ubah Mas dulu kan. Betul, betul, betul. Pertama lokal Litbang Hutan Monsun Eselon 4 tuh. Iya, betul, betul. Kemudian 2025 atau 26 ya itu berubah jadi Balai Kehutanan Ciamis. Oke. Istilahnya kan dulu ada core riset gitu ya. Ada Betul, core betul. riset. Nah, core risetnya itu dulu hutan rakyat. Tuh, kemudian eh, berubah menjadi Balai Litbang Agroforestry. Hmm. Balai Penelitian Teknologi Teknologi Agroforestry. agroforestry. Nah, itu mulai ke agroforestry, kemudian menjadi Balai Litbang. Yang tadinya Balai Penelitian saja menjadi Balai Litbang Teknologi Agroforestry. Nah, itu sampai Betul, betul, betul. 2022. Terus sekarang udah karena reorganisasi tadi, saya ceritanya yuk melanjutkan lah.
amanah yang sudah diberikan untuk menjadi peneliti kan gitu kan, yang Malah diamanahkan sekarang KLHK. BSI bingung lagi itu, Mas. Hari ini sekarang Mas Junedi ini ikut-ikutan kena reorganisasi, Mas Junedi aman kalau tidak apa-apa. Nah, kalau saya sih dimanapun monggo aja ya, karena Oke, betul. posisi juga pengen fungsional sebenarnya. Tapi ya kita ngikutin aja lah, apa yang diperlukan Oke, gitu. air mengalir Ya, mawon gitu mengalir Mas. saja lah kalau saya sih. Oke, Nggak, betul. ya lagi diperlukan di sini ya di sini. Nggak ya. Oke, Mas, ini Mas terkait yang ya kita ngobrol ya mungkin kita ini aja lah ya apa namanya kalau Mas Didin bertanya kalau saya bisa menjawab ya akan jawab ngobrol biasa saja. Oke, Ini kan betul. akhir-akhir ini ya apalagi dengan kementerian baru atau susunan kabinet baru kan posisi pangan menjadi suatu hal yang sentral ya Mas ya. Mm-mm, Sentral. mm-mm, Tentunya mungkin BRIN sendiri, terutama di bidang kehutanan, memiliki suatu pengalaman yang luar biasa, baik di tingkat penelitian, terutama penelitian ya. Ada istilahnya agroforestry ya, Mas ya. mm-mm. Sebenarnya agroforestry itu apa sih ya, Mas ya? Kalau dilihat dari segi jenengan itulah kan biasanya penelitian-penelitian dalam konsepnya itu apa sih agroforestry itu? Monggo, Mas. Nah, ya ini pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Ini Berat cukup juga ya. anu, ini Oh iya, cukup lah. apa ya? Jadi kalau diurai lumayan menyangkut banyak hal ya. Pertanyaan yang simpel. Jadi istilah istilah agroforestry itu sendiri istilah yang mungkin sekarang sudah mulai banyak dikenal ya. Dan Ya. dari kata yang tersusunnya sendiri udah bisa ditebak kan gitu Mas ya. Betul, betul, Agro betul. sama forest kan gitu ya. Nah, Iya. jadi memang ternyata dari dulu itu menjadi diskusi di dalam mendefinisikan, walaupun pada Ya. akhirnya kira-kira tokoh-tokoh itu sudah ya kurang lebih ngono, gitu. Dan kurang lebih itu Ya. begini. Nah, jadi kalau rujukan yang paling sering digunakan itu di bukunya Nair tahun 1993 ya, Iya, Introduction of Agroforestry kalau nggak iya, salah. terhadap. Itu dia mengutip pernyataan dari apa dari Landegren and Reinti tahun 1980. Tapi Luar sebenarnya biasa. sebelum ke situ itu agroforestry sendiri ada beberapa tokoh lah yang menyebut itu sebenarnya adalah eh, new name for old practices gitu. Jadi Wah, nama nama baru lama itu untuk ya sebenarnya ya. sebenarnya nama baru, memberi nama baru atau Iya, melabeli tapi lama. hal baru, padahal itu praktek yang lama. Iya, Gitu. betul, Kemudian betul, betul. yang kedua ada tokoh lain yang menyebut jadi sebenarnya nama kolektif aja untuk Mm-mm. beberapa praktis-praktis gitu Iya, ya. iya, 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 Jadi iya. dari beberapa praktis itu disimpulkan namanya ada agroforestry, itulah agroforestry. Nah, jadi Iya. kalau Landegren dan Reinti yang dikutip Nair itu kira-kira sebuah kolektif name tadi untuk Hmm. sebuah land use system atau sistem penggunaan lahan. Wah, ini Ya. jadi berat ini ngobrol nih. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Santai aja. nama kolektif Mm-mm. untuk sistem penggunaan lahan dan teknologi gitu ya, di mana Eh, mm-mm. tanaman berkayu ini Mm-mm. secara sengaja dibudidayakan bersama dengan eh, apa namanya agricultural crops gitu ya, Iya, atau pertanian ya. Mm-mm. tanaman pertanian dan ternak. Mm-mm. Ini Ya, iya, iya. yang disusun baik secara spasial maupun melalui pengaturan spasial tertentu maupun sekuensial tertentu. Nah, Sekuensial jadi, tertentu. jadi, pengertian ini yang sampai sekarang masih digunakan. Oke. Iya, Kira-kira gitu, kadang-kadang Mas. hmm, Mm-mm. kadang-kadang di kawan-kawan saya, Mas, di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS lah kita sebutkan ya Mm-mm. BPDAS Mm-mm. Mm-mm. di dalam membangun agroforestry. Padahal tadi kan definisi tadi kan yang disampaikan Mas Didin kan luar biasa luasnya ya, bahkan itu sebagai suatu kumpulan nama ya, kumpul nama Mm-mm. dalam praktis ya penggunaan Mm-mm. lahan, entah itu Mm-mm. apa namanya dengan ternak, dengan Mm-mm. rumput, ataupun dengan tanaman-tanaman agriculture ya. Ya. Tetapi yang diingat itu
kayu ini ya dan disengaja ini. Kadang-kala Betul, betul. jenengan waktu penelitian di BBDAS katakan seperti apa, Mas? Ini kadang-kala kita agak lupa-lupa ya. Maksudnya apa? Kayunya atau apanya? Ya, kadang-kala kan BPDAS itu ya ngasal aja, bukan ngasal sih sebenarnya. Terkait tadi kan sudah ada batasan disengaja kayu-kayuannya kan lebih dominan Mm-mm. ya, dominan Mm-mm. lebih dibanding dengan tadi Mm-mm. agriculture-nya maupun ternaknya maupun yang hal yang lain ya. Nah, sehingga Mm-mm. ketika kawan-kawan kami membangun agroforestry yang terbentuk Mm-mm. bukan forestry-nya karena dia di di kehutanan, tapi malah justru membuat pertanian. Nah, ini kadang-kala seperti itu, Mas. Ketika Ya, jenengan melakukan penelitian-penelitian ya, penelitian-penelitian oke. yang dilakukan mulai dari awal di kehutanan sampai sekarang di BRIN itu kira-kira seperti apa, Mas? Halo? Tes, tes. Agak agak putus-putus, Mas. Oh, agak putus. Ya. Ya, Nah, gini, ya Mas, sebelum itu, ya, ya, terkait halo, penelitian ya. jenengan, Mas. Oke, siap. Jadi eh, polanya gitu ya, atau Ya, eh, se- ini eh, menariknya tadi ada ada apa? Ada sedikit beberapa persepsi lah gitu ya. betul, betul. Persepsinya itu. Tandanya dominan atau ini dominan. Nah, itu memang Betul, memang betul. begitulah, Mas. Itulah salah satu apa namanya? Salah satu diskusi yang bahkan sampai sekarang masih 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 ada juga, masih muncul juga. Ya, Memang kalau melihat dari sebelum ke eh, yang saya praktekkan itu ya, ya, kalau melihat dari apa dari di buku ajar agroforestry saja, memang ya, berdasarkan eh, apa sih istilahnya ada klasifikasi yang memang ya. memang saya kira dulu tuh anekdot Mas ya. Saya kira Hmm. dulu Ah, anekdot bahwa kalau orang kehutanan itu melihat agroforestry adalah menanam tanaman pertanian di antara pohon-pohon. ya, dulu, betul. Karena orang kehutanan basicnya pohon. Gitu kan. Betul. Sebaliknya kalau orang pertanian melihat agroforestry adalah menanam pohon di antara tanaman pertanian. Pertanian. Itu Betul, kan betul. karena persepsi itu dibangun dari di mana mereka memang dominan di mananya dulu kan gitu ya. Betul, Nah, betul, itu betul. klasifikasi berdasarkan sistem produksi. Kalau di Hmm. bukunya buku ajarnya Ikraf yang disusun oleh guru-guru kita ya tahun Ya, 2003 itu memang salah satu klasifikasi berdasarkan sistem produksi. Nah, dari situ ya, sebenarnya agroforestry menjadi tidak ada batasan ya, tidak ada batasan eh, berapa jumlah pohon, siapa ya. yang dominan gitu. Bahkan bahkan pernah muncul di diskusi di masyarakat agroforestry itu ya, Ya. Mm-mm. secara tidak sengaja melontarkan tentang klasifikasi agroforestry ini sebenarnya siapa sih yang harus menentukan karena sebenarnya setiap orang bisa membuat klasifikasi sendiri atau Ya. yang Mm-mm. menjadi eh, ilmuwan tertentu dia memberi klasifikasinya sendiri dan seterusnya gitu ya Ya, betul, bahkan betul. termasuk di Indonesia. Nah, kemudian muncul kalau di Afrika nih salah satunya Ah, ah, ah. ada padang gembalaan, Mm-mm. ada satu pohon, Ya. ada gembalaan. Di Afrika memang susah nanam pohon, susah pohon tumbuh, susah jarang kan. Itu udah dibilang agroforestry gitu kan. Ya, Jadi kan karena tadi. agroforestry Hmm. ini, jadi Ya, agroforestry dia ya. menjadi kontekstual gitu. Betul, Konteksnya di betul mana, sekali. ininya di mana dia sudah disebut agroforestry. Mm-mm. Kalau kita orang kehutanan nggak akan rela, wah satu pohon dibilang udah muncul kata forestry gitu kan. Betul, betul, Hanya karena betul. satu pohon misalnya seperti itu kan. Ya, Tetapi begitulah tidak ada batasan yang baku kan gitu nih. ya, Kalau kita melihat di aturan yang sudah masuk beberapa kan ya Mas ya, misalnya di apa Permen LHK ya, yang nomor 8 2021 kan sudah muncul ya ngomongin ya. apa pemanfaatan kawasan hutan gitu kan. Betul, betul. Kemudian di Permen LHK nomor 28 Perpres tahun 28 2023. Terus yang Betul. tentang RHL nomor Dalam perhutanan 23 tahun sosial. 2023 Ya, yang tentang persoalan sosial berarti terus yang 2023 nomor tahun 2023 tentang RHL itu juga ya, sudah menyebut. Nah, itu klasifikasi yang kalau dari bukunya Nair itu kira-kira klasifikasi yang didasarkan pada
komponen penyusunnya, Mas. Dari sekian banyak klasifikasi, itu Ya, berdasarkan komponen penyusunnya. Tadi kan ada tiga utama itu, Mas. betul. Mm-mm. Tanaman berkayu, Ya, kemudian tanaman pertanian, kemudian ada animal ternak. gitu kan, Mm. atau Hewannya ternak, ya. Mm-mm. ternak atau pakan pakan ternak. Ya. Sehingga muncul ada istilah agrisiviculture, Mm-mm. silvicultura atau agrisilviculture gitu kan. Ada silvopastur, ada silvopastura. Mm-mm. Mm-mm. Agrisilviculture itu pohon dengan tanaman pertanian. Nah, ya, Silvopastur Mm-mm. pohon dengan Penghasil. ternak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Agrisilviculture tiga-tiganya. Ya. Nanti Mm-mm. ada lagi sebenarnya, ada other land uses, ada other pola gitu lah ya, pola Mm-mm. lainnya. Di situ udah ini nyimpang dulu ya Mas ya, sekalian ya Nggak Mas apa-apa, ya. nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi yang other ini kadang-kadang juga malah kayak muncul istilah apiculture gitu ya, yang dengan madu. Kemudian Ya. Mm. malah ada istilah yang saya sendiri malah nggak familiar ya, entomoforestry. Entomo itu kan serangga ya. Ya. Etno Jadi ya. itu juga Mm. bisa dianggap sebagai salah satu pola agroforestry di yang lainnya gitu. Entomo, Ya. entomologi itu kan tentang serangga ya. Ya. Nah, serangga itu misalnya budidaya ada eh, termasuk yang sutra, ulat sutra itu kan serangga itu ya. Di luar, mungkin di Jadi luar ulat lebah sutra ya. itu misalnya. Nah, ya karena sudah agriculture. Kemudian ada yang Ya. budidaya maggot, walaupun ini juga kontroversi ya. Betul, Kalau betul. budidaya magotnya di rumah kan nggak juga, tapi kalau di bawah pohon Ya, bisa-bisa ya. aja diklaim sebagai itu kan gitu ya. Ada juga yang mengklaim gitu. Ada Heeh. yang budidaya jangkrik misalnya Heeh. di bawah pohon itu ada Mas di Thailand itu dia bilang Tomo gitu kan. Terus kemarin kita ngobrol juga dengan salah satu NGO yang pegiat agroforestry di Malaysia. Jadi cerita seperti itu juga. Jadi unik Mm-mm. juga. Nah, jadi tadi kembali ke, wah ini jadi ngobrol terus ini. Jadi yang Lah ini acaranya muncul di memang ngobrol ini. kebijakan itu acara ngobrol. Lah kan acaranya Lagi. ngobrol ini. Jadi bener kan? Jadi muncul di anu Mas, yang muncul di Turan itu yang berdasarkan penyusunnya itu Natani kan. Walaupun agak beda Natani kalau kalau crop ya harusnya agriculture, tapi di situ agroforestry warna tani. Kemudian dengan Mm-mm. ternak muncul silvopastur, silvofishery, warna mina, dan warna tani ternak. Istilah-istilah yang ya dari NEIR berdasarkan komponen penyusunnya itu sudah masuk di dalam eh, dokumen kebijakan. Betul. Sejauh ini paling hanya itu sih, paling hanya itu. Atau ada yang di RHL. Artinya tadi kan kaitannya dengan apa? Dengan pertanyaan sebenarnya seharusnya gimana sih agroforestry yang dominan mana? Maksudnya Nah, kalau betul kalau Mas, kita karena bicara kebijakan iya, baru karena hijau. fungsi kita tadi, fungsi organisasi ya Mas, organisasi kita gitu kan kehutanan ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah Mm-mm, jadi satu kementerian kehutanan namanya. Tentunya kan mm-mm, akan berusaha melakukan apapun namanya rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, pemulihan ekonomi, apa mm-mm. pemulihan lingkungan dan sebagainya kan ingin bertujuan mengembalikan hutan kan gitu ya. Ah, kalau sekarang kan Ya memang betul. kalau murni hutan murni untuk apalagi yang non Mm-mm, pengusahaan atau HTI ya, hutan tanaman industri itu kan akan susah mm, murni ya sekarang ya. Nah, karena memang betul. kayaknya di mana sih hutan yang belum ada pengelolaan atau yang apa namanya mengolah ya, kayaknya kan jarang apalagi di Jawa. Tentunya kan konsep tadi land use yang agroforestry ini kan menjadi pilihan ya, menjadi pilihan untuk penghasil pangan maupun menghutankan. Ini kan bukan Mm, bukan lagi untuk tujuan terakhirnya pertanian karena kita ada di kehutanan. Itu yang menjadi betul, pemikiran betul, kami, Mas. Pemikiran saya ya. Kok betul, betul, gimana sih komponen yang sebenarnya ya untuk bisa menghasilkan hutan itu loh, Mas. betul. Kan tadi ada Iya anekdot ya. betul. Ada anekdot yang Iya. apa? Kalau orang kehutanan ya menanam sudah ada pohon menanam pertanian ibaratnya ya kayak gitu. Kan kan Heeh. seperti itu sebenarnya ya. Iya. NJ. Iya. Yang kaitannya dengan food estate yang justru malah membuka hutan
menjadi tanaman pertanian gitu nggih. Nah, iya. Padahal agroforestry nggih. Betul. Jadi kalau kalau dari sisi kepentingan kita yang misalnya ingin mempertahankan fungsi hutan gitu ya. Disinilah Betul, kontribusi terbesar dari agroforestry kalau menurut betul, saya. betul, betul. Karena gini Mas, kita ngomong agroforestry kan sebenarnya agroforestry ini kan eh, kalau boleh saya bilang ya jalan tengah sih ya. Iya, Jalan jalan tengah itu tengah kenapa? memang. Karena karena kalau kita ngomong produktivitas Iya, kayu iya, ya kalah lah kalau sama yang hutan HTI yang lebih rapat dan intensif dibanding dengan betul, agroforestry yang harus membuka ruang untuk tanaman bawah. betul, betul. Kan gitu nggih. Iya, Kalau kita ngomong monokultur, bandingannya monokultur pertanian, ya kalah juga bro, agroforestry juga gitu kan. betul, betul dengan Agroforestry juga pangannya. kalah juga. Khususnya untuk ini konteksnya ke tanaman pertanian yang memang butuhnya lahan terbuka. Ada Iya, juga sih memang tanaman perkebunan pertanian kayak kopi atau kapulaga yang memang justru dia butuh naungan. ya, Nah, itu betul, beda betul, gitu ya. betul. Kalau itu memang butuh naungan. Kan artinya agroforestry semuanya jalan tengah. Nah, sehingga sering nih di diskusi kita sering ditanya, kenapa sih kita harus agroforestry kalau di monokultur kan jadi tanggung tuh ininya setengahnya, ininya setengahnya. Nggak, Iya, keduanya nggak optimal kan sering jadi begitu ya. betul, betul itu. Tapi, Ha, ha, ha. tetapi dalam konteks tadi kayak yang tadi Mas Junedi sampaikan, ketika kita punya kepentingan eh, apa namanya produksi pangan, tetapi kita Betul. juga punya kepentingan apa Membangun hutan. Gitu. mempertahankan fungsi hutan atau membangun hutan itu kan Iya, fungsi jadi hutan itu. Ha, di ha, sini ha. juga kontribusi terbesar agroforestry gitu kan. Iya, betul. Apa namanya jadi eh, agroforestry jadi pas ketika konteksnya seperti itu karena pengalaman kita juga Mm-mm. eh, misalnya Mas di lahan-lahan konflik yang sudah ada perambahan kita Iya, pengen masyarakat kita hentikan tanaman bawahnya nggak mungkin gitu kan mereka buka lahan gitu kan. Eh, terus didesainkanlah pola gitu kan. Gimana kalau begini? Kita nggak tahu menanam pohon, tapi iya, iya, iya. nanti tanaman bawahnya tetap bisa ditanam, kan? Ketika tanamannya mulai mulai rapat, mereka resah kan gitu kan? Iya, betul, betul. Ha, ha, Gimana ha. nih? Ya udah kita di pruning aja, coba pruning Iya, misalnya. mm-mm. Nah, hal-hal seperti itu tuh menjadi anu juga, menjadi apa? Jadi dinamis juga di lapangan ketika kita Iya, mendesain iya, agroforestry ya. mm-mm. Mm-mm. Dan berkembang juga kayak misalnya dalam mendesain pola itu baiknya kan ada beberapa lah ya ada yang model lorong ada yang model Iya, pagar ada yang mm-mm. model mix gitu ya itu eh, disesuaikan dengan kondisinya kira-kira tanaman bawahnya apa misalnya seperti itu kan Mm-mm. ya Mm-mm. teman-teman budidaya yang lebih paham ya Iya, kira-kira apa gimana biar tanaman bawahnya tidak terganggu. Yang jelas sih sebenarnya terganggu sebenarnya. Tapi iya, ketika masyarakat, misalnya kita ini konteksnya ke perambahan nih, masyarakat sudah kita beri pemahaman bahwa kita sama-sama apa namanya sama-sama jalan gitu. iya, Pohon mau nggak mau harus ditanam, tapi kita juga nggak akan menghilangkan tanaman bawah, misalnya seperti itu. betul, betul, Itu ada betul, deal-dealan gitu ya. betul, Dan, betul, betul, betul. uh, Mas, dan Mas Didin pernah punya pengalaman di penelitian nggak, Mas, yang misalkan tadi terkait memulihkan fungsi hutan tadi, Mas? Kira-kira untuk tanaman tertentu berapa tahun sih, misalkan? Ada pernah meneliti seperti itu, Mas? tanaman tertentu ya tergantung jenisnya sih Mas. Anjir, anjir, anjir. Tergantung daurnya ya. Kalau Anjir. jenis-jenis yang cepat tumbuh kayak sengon gitu kan bisa di bawah 10. Di bawah 10 tahun Kalau ya. Heeh. ya mangle juga 10 sampai di bawah 10 sampai bisa juga belasan. Itu Iya, tergantung iya, site-nya iya. apa gitu ya. Eukaliptus, suren eukaliptus bisa cepat juga kalau yang di dataran tinggi biasa di daerah-daerah Garut apa itu bisa di bawah 10 tahun juga. Oh, Kalau iya, 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 yang iya. jenis-jenis yang ya jati terus mauni apa ya, jelas itu anu ya Iya. eh, Heeh, daur panjang ya. iya. Ada penelitian nggak, Mas, jenengan misalkan di dalam 1 hektar ya? Ini tadi Mm-mm. berbicara komponen ya. Karena Ya
apa namanya selain agroforestry misi kita memang kan pangan ya, energi dan Mm, sebagainya. Tapi mm, juga ada satu misi kita memulihkan fungsi hutan tadi ya. Kira-kira ketika ada penelitian dilakukan Mas Didin ini untuk mm, tadi menjadi hutan, mm, tergantung jenisnya tadi ya Mas ya. Eh, mm. Kira-kira komponen komponen yang ada di dalam perbandingannya seperti apa Mas untuk 1 hektar? Katakanlah misalkan itu, oh ya setelah diteliti, oh ya benar jadi hutan gitu Mas. Kalau kami sih ya, ini Heeh. memang terus terang kami lebih sering di hutan rakyat, Mas. Oh enggak, iya 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 Detailnya iya. di hutan rakyat. Betul betul. Hutan rakyat itu kita standar ya, pakai jarak tanam 3x3 Tiga biasanya. kali tiga. 3x3. Nah, pernah juga sih saya di KPH ya, contohnya yang di Sumbawa itu eh, jarak tanamnya ada, kalau nggak salah ada 3 perlakuan. Tiga Heeh. perlakuan. Jadi ada 2x3, 2x4 sama sebenarnya jarak tanamnya itu bukan bukan jarak banget, tapi 4x1, 4x2, 4x2 strip sama empat Ya. kali dua yang lorong. Oh lorong ya. Nah, Heeh. jadi empat Hmm, ya, empat ya. sama-sama 4x2 cuman nah itu berarti kepadatan 2.500 terus Mm-mm. 1.250 sama 1.850 per Betul betul. hektar. Ya, ya. Nah, itu di tiga, 3 tahun pertama masih bisa itu, Mas. Nanam padi, anu ya, padi Nanam gilang padi. kering, kacang tanah, terus apa namanya, kedelai hitam, sama Mm-mm. jagung. Sampai tahun Memang kalau ketiga ya Mas. sampai ke tahun ketiga masih Eh, bisa, masih mm-mm. bisa. Ya 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 ya. Itu bisa Ya. apalagi kalau rajin di pruning ya, gitu. Kalau di pruning ya memang agak mengorbankan sedikit ya pertumbuhan Betul dari betul. pohonnya. Ya, jadi Ya karena pengalaman masalah. saya itu Mas terkait agroforestry ini yang oke lah tanaman-tanaman pertanian jadi seperti atau perkebunan jadi seperti seperti katakanlah kopi ya itu jadi misalkan Hmm. ataupun tanaman dalam tanda kutip yang healthy ya jadi tetapi Mm-mm. tanaman kehutanan jadi menghilang gitu. Ya Nah, memang wujudnya sama ya wujudnya pohon itu tapi pohonnya ya katakanlah ya itulah susah sekarang susah mendefinisikan ya susah mendefinisikan terkait tentang jenis tadi sih Mas ya katakanlah oh, duren hmm, ya duren hmm, itu kan kita nganggap sebagai hasil hutan ya non kayu ya HHBK itu hmm, ya hmm, hmm, tetapi hmm. dari satu sisi dengan persyaratan-persyaratan tertentu dari Kementerian Pertanian menjadi Hmm. produk holdi kan jadi agak gimana Oke, gitu loh. oke. Jadi Nah, kayak gitu tuh. itu Mas. Ah, apakah ini jadi hutan apa jadi kebun ya? Kadang-kadang kita itu juga juga agak Nah, itu. eh, eh. Ini Ada ini pernah nggak se- dibahas di jenengan di tingkat BRIN atau di MAFI atau di mana dengan konsep-konsep kayak gini dengan hadirnya kayak gini loh Mas, dengan hadirnya sistem budidaya, teknologi budidaya yang tentunya konsep dalam tanda kutip HHBK itu kan menjadi absurd ya. iya, Mas. Memang Heeh. memang itu apa ya? Ada ada abu-abunya lah gitu ya. Iya. Karena di Permen LHK yang bukan belum LHK itu, masih ingat nggak Mas yang permen kehutanan, Menhut atau Ya, Departemen Menhut Kehutanan itu yang yang 35 yang 2017, Mas. Itu itu, mengklasterkan terkait tentang HPK itu. oh ya, 2017 ya. Betul, Ya betul, itu betul. ya yang masih ada. Saya kan dulu pernah bikin buku HBK pakai J, yang J, lama, yang J. lama. Nah, itu kalau di list sama yang punya Dirjen eh, Perkebunan Betul, di Kementerian itu ada beberapa yang sama, betul. ada beberapa yang sama. Nah, di situ kan sebenarnya jadi apa ya? Jadi abu-abu ya bahwa eh, secara apa? Secara aturan ini diklaim dua-duanya. Yang Ya, ini
ada juga jenis yang akhirnya mungkin ini nggak berani klaim deh gitu. Iya, Ini betul, betul. PTPN aja, PTPN kan Betul, larinya betul. ke seakan-akan bagi-bagi karet. Iya, Kalau yang perhutani apa namanya eh, pinus misalnya. betul, Padahal betul. kan sama-sama pohon dan sama-sama HHBK kan gitu kan. Heeh, heeh. Sama-sama bisa diklaim loh. Lah Itu iya, kan heeh. pohon. Itu apa namanya eh, bentuknya pohon misalnya gitu ya. Kenapa harus jadi perkebunan? Nah, ini kan getah, kenapa harus jadi kehutanan misalnya gitu Betul, kan. betul, betul. Nah, Dan di ini situ lagi yang terjadi, Mas. Lagi terjadi nih, terjadi. Ya, termasuk bukan hanya karet ya, Mas ya. Tapi ada durian itu, ada durian. nah, Nah, ya. itu juga lagi gimana apa namanya? Ya gimana pun namanya fungsi organisasi itu kan mengemban misi tertentu ya, apa produknya apa sih yang akan dia bawa. Ya itu tadi ada kebingungan kita untuk Betul. mengembangkan misalkan duren, apakah ini masuk masuk agroforestry atau bukan ya kan gitu ya. Nah, Iya. tapi sekarang ya kenyataan di lapangan produk-produk HHBK itu hampir semuanya mengacu kepada Kementerian Pertanian karena Mm-mm. masyarakat kita kan sudah pandai-pandai Mas, tidak mau Mm-mm. menggunakan bibit-bibit yang asalan misalkan. Mereka akan Iya. inginnya ya bibit-bibit yang unggul. Nah, bibit unggul ini kan kalau kita berbicara durian, alpokat, mangga, itu kan mesti harus yang bersertifikat ya. Mm-mm. Nah, itu yang sekarang kira-kira gimana nih pandangannya Mas Didin ini? Ya, Ini lagi kalau menurut terjadi di posisinya. kalau menurut saya Eh, pertama kalau mau ngobrol ini agroforestry atau bukan, Ya, kalau saya bilang iya, udah pasti mm-mm. iya. Ya, dari sudut Jadi pandang ilmu aja dari Mas, nggak usah. dari sudut pandang kriteria agroforestry. Betul, betul, betul. Kriteria agroforestry itu dari pengertian-pengertian yang ini tadi. NERI itu Mm-mm. cuman ngasih dua dua anu mas, apa namanya, dua karakteristik Ya, umum yang harus dipenuhi oleh semua yang mm-mm. ingin disebut sebagai agroforestry kira-kira gitu. Ya, siap. Pertama itu ada budidaya secara sengaja tanaman kayu tahunan. Ya, Nah, mm-mm. tanaman kayu tahunan itu kan woody perennial bahasanya ya. Itu kan Mm-mm. nggak peduli jenisnya HPK atau penghasil kayu atau perdu gitu kan. Ya, mm-mm. Perdu itu sendiri juga kan sebenarnya tanaman berkayu, walaupun Mm-mm. nanti tingginya maksimal 7 kayak gitu kan. Ya, Itu udah bisa dibilang agroforestry. Yang kedua ya, ada ya, interaksi yang ya. signifikan antara tanaman berkayu itu dengan komponen lainnya. Yang tadi Oke. ya animal atau apa crops. Ada interaksi yang signifikan. Nah, berarti kan dari sisi itu udah clear. Ya, Pasti itu udah agroforestry. Tinggal kalau masalah klaim-klaiman jenis ini memang seharusnya seharusnya udah selesai, sudah selesai. betul, betul, betul. Karena gini Mas, ini juga pengalaman waktu diskusi dengan teman-teman di provinsi penyuluh itu ya Mas ya. Ya, mm-mm. Itu kan kadang-kadang muncul apa namanya di dalam menyampaikan ke masyarakat supaya tidak lupa menanam tanaman kayu-kayuan. Ini kalau Ya, dari Dinas Kehutanan. Karena masyarakat sekarang lagi tren nanaman buah-buahan Mas. betul, betul. Ini di Jawa Barat Mas ya, di Ciamis lah pas saya penelitian itu masyarakat ini dengan apalagi pasca COVID, Ya, sengon itu sengon yang paling jadi andalan itu harganya udah nggak ekonomis buat petani gitu. Tadinya kan itulah andalan banget. Mereka ya, udah ya, ya, ganti ya. Mas, begitu panen mereka ganti buah-buahan Mas. Iya, Mereka pada oke, ganti oke. buah-buahan. Tetapi Mm-mm. ketika ganti buah-buahan, teman-teman dari dinas kehutanan misalnya, resahnya apa? Karena, waduh ini nggak ada tanaman kayu-kayuan. Nah, itu benar. Padahal itu ada di lahan masyarakat. Ya, Nah, kalau pendapat saya pribadi, sekarang ini mempertahankan adanya pohon di lahan masyarakat ya. itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan pohon apa yang harus ditanam. Oke, ya. Karena masyarakat ini kan sebenarnya ini lahan saya mau saya tanam apa aja Betul, terserah. betul, betul, betul. Masih untung saya
Masih pohon untung mau nanam gampangnya ya. gitu kan. Ya. Kalau saya mau saya buka terus saya iya masih untuk menanam pohon ya. Ya. Eh, jadi itu tadi kalau kalau buat saya mempertahankan masyarakat untuk mau menanam pohon itu jauh lebih penting daripada memperdebatkan jenis pohon apa Jenis yang mau apa yang ditanam. ditanam, betul, Kira-kira betul. begitu Mas. Iya, Pendapat betul. pribadi nih Memang, Mas. memang kejadiannya juga juga bukan hanya di Ciamis maupun di ini ya. Ya tadi Mas, karena persepsi dari suatu organisasi tadi dengan tujuan tertentu ya. Dan Iya. apalagi sekarang ya dengan hutan saja sudah bisa kita jelajahi lah. Bisa kita Iya. ambah. Ambah ini apa ya? Dirambah, Bukan dirambah Mas. Bisa diambah. diambah ki apa jenenge? Wong Banyumas ki lho. Ambah ki Konsep apa ya? apa ya? Kelalen aku. Bisa di apa namanya? Wis tekan lah, wis tekan neng Oh, ora kaya gemian kan naik hutan gung liwang liwung susah di jangkau. jangkau. Nah, Oh, sekarang kan hampir semua oh, hutan kan bisa dijangkau lah. oh. Sehingga ketika mau menanamkan tanaman pohon itu yang disebut Hmm, hutan itu akan hmm. susah dengan apa namanya? Durian misalkan. Nah, Karena sudah ada faktor budidaya karena mudah dijangkau itu, Mas. Nah, betul Mas. sehingga tadi persepsi tadi yang dinas kehutanan nggak salah juga, Mas. Karena Memang oh betul. ya harapan aku durian kan sudah jadi budidaya, apalagi ketika sertifikat misalkan yang mengeluarkan Kementerian Pertanian, artinya bukan Kementerian Kehutanan. Nah, itu terjadi, Mas. Itu lagi Nah, terjadi sekarang ini. Inilah. Tapi kalau Pak prinsip prinsip kita sih ya daripada tidak mau nanam lah ya, tidak mau nanam betul pohon ya, betul. nggak usah diperdebatkan jenisnya apa yang ditanam oleh masyarakat kan gitu ya. Cuman tadi karena ada persepsi organisasi sih, persepsi organisasi yang memiliki tujuan masing-masing. Betul. Pertanian yang mengembangkan otomatis tanaman-tanaman pertanian karena ada Dirjen Holti, definisinya Holti kan udah jelas. Hmm. Tetapi ya tadi Mas di Permen Kehutanan kita juga ada mendefinisikan hasil hutan bukan kayu, termasuk di situnya ada durian, ada Hmm. karet, ada apalagi Hmm. matoa dan sebagainya. Iya. Jadi irisan-irisan inilah Mas yang bisa jadi kalau kalau kita petani sih cuek-cuek aja kan, cuek-cuek Iya. aja. Tapi ketika Iya. ketika ketika kita bibitnya itu dari kita akan menjadi apa namanya perdebatan yang tadi eh, yang memang seharusnya nggak didebatkan, tapi secara secara organisasi memang harus diberi batasan sih menurut saya. Iya. Iya. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Terjadi juga berarti ya di Oh, lapangan ya. iya. 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 Ini saya nanya Mas, kalau kalau yang saya dengar di apa di ya misalnya di Jawa Barat itu kan ada misalnya target IKU-nya gitu ya, Iya, adalah indeks kualitas lahan yang iya. ditandai dengan tutupan lahan hutan, misalnya Ah, untuk iya betul 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 indeks tutupan hutannya lahan. misalnya gitu. Nah, masalahnya tutupan hutan itu ternyata dibatasi jenisnya tadi. Kalau yang Betul 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 itu betul. kan sehingga eh, target untuk tutupan lahan hutan itu sebisa mungkin dari tanaman-tanaman kehutanan. Nah, ini apa namanya berlaku nasional, Mas. Iya. Ya Di jadi itulah yang ingin saya diskusikan juga dengan jenengan mungkin suatu saat nanti dengan ahli BRIN yang lain ya atau dengan jenengan hmm, setelah ini ya. Ini memang ketika kita melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, Mas, hmm, dengan IKU kita, indeks kinerja utama kita hmm, atau indeks kinerja kegiatan kita adalah tutupan lahan. Nah, tutupan lahan itu hmm. diinterpretasikan oleh direktorat lain dengan klasifikasi sampai 23 jenis klasifikasi. Oke. Salah duanya adalah hutan alam dan hutan sekunder ya, hutan sekunder. Hmm, Nah, hutan ini didefinisikan sangat luar biasa, Mas, yaitu hmm, luasannya 6,25 hektar. Terus hmm, yang keduanya tajuknya di atas 30% dan tingginya di atas hmm, 5 meter. Nah, itu yang tadi yang menyulitkan kita, Mas, kalau agro. hmm, Nah, kalau agro kan tadi, oke lah tadi Mas Mas Didin menceritakan pengalaman di Nusa Tenggara ya, yang terkait tentang tanaman, jumlah tanamannya ada 1.800, hmm, 2.500 maupun yang lain ketika
3 tahun pertama masih bisa terjaga ya. Tapi ketika Hmm. 3 tahun ke atas kan tidak ada yang mengetahui juga kan. Bisa Udah jadi pasti yang tutup. Ya. tanaman-tanaman tadi yang dalam tanda kutip tanaman forestry-nya bisa ditebangi lah, bisa ditebangi. Hmm. Nah, ini sangat mempengaruhi tadi Mas, sehingga tutupan lahan kita atau tutupan hutan kita eh, selama ini tidak bisa teridentifikasi Mas. Hmm. Teridentifikasi tapi belum menjadi hutan, entah itu hutan sekunder maupun hutan alam. Jadi susah Hmm. banget Mas. Paling-paling ya kita hanya bisa menjadi pertanian lahan kering campuran. Hmm. Paling tidak seperti itu, paling tidak seperti itu. Jadi, nah ini harus seperti apa kalau kayak gini? Kalau kayak gini Itu kan, di tahun berapa, Mas? Di tahun berapa? kemarin kita mencoba Mas, mencoba Hmm. eh, menyerahkan data-data seluruh Hmm. Indonesia ya, petanya ke direktorat lain ya, di eselon 1 lain Hmm. untuk dianalisa. Hmm. Ya memang Hmm. memang di ketika dianalisa ya kebanyakan masuk itu, masuk lahan apa namanya tadi lahan pertanian lahan kering campuran yang terbanyak kayak gitu, belum dikatakan Udah, hutan kan udah. gitu, Yang bukan sekunder ya. betul betul. Jadi inilah yang ini seperti harus seperti apa nih konsep. Ya, makanya Hmm. tadi saya ngobrol dengan jenengan itu kan apa sih komponen apa sih eh, yang bisa mempercepat ya ketika dianalisa itu loh komponen Hmm. dalam artian komponen tadi ya komponen jenis-jenisnya tadi ya baik jumlahnya maupun jenisnya itu seperti apa gitu untuk bisa bisa mengatakan bahwa nantinya ketika dianalisis eselon 1 lainnya ini loh hutan kita sebagai Hmm. hasil dari rehabilitasi hutan. Ya benar yang terjadi di Jabar kayak gitu Mas dan terjadi di Hmm. kami juga bukan hanya di Iya, iya, Jabar saja. iya. J, Hmm. jadi Iya. ya itulah lagi terjadi. Iya. Nah, Kalau jumlah pohon di Permen LHK 23 tahun 2023 itu kan ada nggak, Mas, ya, di pasal 8. ada memang hanya Nah, 200 eh, dan 400 untuk agro ya, 200 400, nggih, dan 400 400, saja nggih, untuk per batang per hektar ya Mas. betul. Nah, itu agro. Namun ya Terus, itu tadi hmm, pada saat komposisi berapa sih hmm, yang bisa ketika dianalisis benar itu menjadi hutan ya. Tapi ya hmm, setidak-tidaknya ya jadi lahan kering campuran tadi nggak apa-apa lah karena itulah hmm, tutupan lahan ya gitu kan hmm, bicaranya hmm, walaupun bukan hutan. Tapi kalau hmm. kita sebut tutupan hutan itu kok susahnya minta ampun gitu. Eh, Dan kita dianggap gagal kalau kayak gini kan. iya. Heeh. Atau karena baru berapa tahun, Mas? Belum, artinya tutupan tajuk pohonnya belum dominan ya. Nah, itu mungkin karena Atau itu gimana? tadi, Mas. Nah, tapi kan kita juga belum tahu nih, Mas. Misalkan kita menanam ya, kita menanam di tahun Hmm, 2025 ya. Kan hmm, kita hanya 3 tahun. Nah, setelah setelah itu kan diserahkan ya, kayak tadi Mas Didin cerita di Nusa Tenggara. hmm, Ini kan yang menjamin bahwa tanaman yang ditanam oleh kita itu hmm, kan nggak ada sebenarnya itu. Itu juga apa namanya menjadi faktor yang menambah kesulitan kita di dalam mencapai indeks tadi, hmm, indeks kinerja utama tadi, Mas, yang ngomongnya ya tutupan hutan, bukan tutupan hmm, lahan gitu. Itu memang terjadi, Mas, hmm. sekarang, Mas. Kalau BRIN misalkan meneliti luar biasa ini, Mas, kapan sih, apa sih sebabnya ini gitu? Ini Nggih, jadi nggih, nggih. permasalahan nasional. Kemarin juga saya sampaikan ke Bu Dirjen terkait hal ini. Ya sampai Iya, iya, kapanpun ya kita akan iya, kesusahan juga itu. iya. Mungkin perlu redefinisi ya, Nah, itu redefinisi ya ya. hutan pada apa rehabilitasi yang menggunakan pola agroforestry ya. Nah, ya saya Karena setuju kayak tadi itu, itu Mas. kan ya, karena tadi kita kan sebenarnya berpikirnya agroforestry itu jalan tengah gitu. Betul. Ya tadi. Kontribusi ya tadi yang tadi Mm, disampaikan itu tadi ya. nggih, nggih. Artinya kalau kita mau menggunakan kriteria hutan dengan kriteria yang apa yang tidak disesuaikan gitu ya, itu kan Betul, betul, betul. nggak akan pernah tercapai. Misalnya itu kan malah jadi repot sendiri dan tidak Ya, realistis. Padahal realistisnya kalau mau merehabilitasi dengan pola agroforestry ya, tadi dari batasan aja
200 sampai 400, Iya. ya kan? Mm-mm, mm-mm. 200 pohon per hektar itu sendiri, apakah memenuhi definisi hutan Nah, orang tadi saya tambah. initial plantingnya kan, ya kan? Betul, 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 betul. Sedikit memang. Mm. Ya tadi saya tanya Mas Didin kan pengalamannya waktu itu kan di Nusa Tenggara ya tadi ya Mas. Iya. Berapa sih jumlah Mm-mm. yang dikembangkan di dalam penelitian itu ternyata kan ada jarak 4 kali 2, Empat tiga kali kali satu. dua dan Mm-mm. sebagainya tadi ya. Artinya kan tidak mungkin 200 itu. Tidak mungkin empat Mm-mm. ratus mesti akan di Mm-mm. atas itu kan gitu ya. Ya, Ya, jadi mem- memang mem- mm, mm-mm. Memang sih catatan saja sih tadi yang jarak tanam yang saya sebut itu memang konsepnya untuk agroforestry, pangan dan energi, Mas. oh pangan dan energi ya. Kan energi itu di energi biomasa kita nanam akor dengan asumsi daur pendek dengan sistem kopis. Tadinya Oh kita iya iya. berani rapat. Mm, mm, Berani mm, rapat mm. itu karena kopis nanti kan itu dipangkas dan Betul daur betul pendek. betul Jadi betul betul. nggak sampai yang gede yang nutup. Walaupun di tahun kedua kalau nggak salah itu masyarakat eh, sudah resah. Ini hampir Ah nutup nih. Nah, pruning, jadi ini pruning iya dan betul dan, betul dan betul. oke-oke saja. Ya Dua-duanya oke, gitu. pohon dan ininya. Gitulah Mas. Artinya Mm, tadi agroforestry sebagai jalan tengah di dalam pengelolaan hutan ya pada mm, saat ini ya dengan tekanan-tekanan luar mm, biasa ya, tekanan jumlah mm, penduduk, tekanan ingin lahan dan sebagainya itu ya merupakan jalan tengah. Namun mm, jalan tengah ini adalah eh, mempengaruhi juga pencapaian tujuan tadi loh Mas. Pencapaian mm. tujuan yang secara IKU misalkan ya, IKU kan kita Betul, betul. diberi IKU kita adalah tutupan hutan tadi. Mm, Nah, mm, sedangkan memang kita tidak bisa menyampingkan tadi yang masalah pangan, mm, masalah energi, mm, dan masalah-masalah sosial-sosial yang lain ya, kita tidak bisa mm, menyampingkan itu. Bahkan faktor-faktor yang ini, faktor pangan, energi, mm, sosial itu jauh mm. lebih mempengaruhi ketika kita ingin menanam hutan ya, membangun hutan. Nah, Iya, artinya kan IKU ini agak susah itu loh, agak susah iya, dicapai kalau kalau seperti ini terus itu loh. Nah, ini yang betul. kadang-kadang saya agak ini gimana ini apa, menjelaskan kondisi yang semacam ini. Kita kan nggak bisa lah, nggak bisa mencapai tujuan pembangunan hutan menjadi hutan, fungsi hutan kembali Mm, secara cepat ya, karena tadi kita tidak mm, bisa mengenyampingkan pangan, kita tidak bisa menyampingkan energi, kita tidak bisa menyampingkan ekonomi sosial mm, mm. yang memang sangat berkembang pada saat ini. Gitu loh, Mas. Oke. Eh, ya mudah-mudahan nanti Brin bisa mengkombin ini, Mas. Nah, itu Mas. Saya Kalau nanya lagi, Mas. J, Bukan nanya monggo. sih. Ya, jadi ini kan kalau kembali ke aturan dulu ya, Mas ya, J. yang pasal 8 tadi. Itu kan sebenarnya 200 sampai 400 belum memperhitungkan, misalnya yang 200 itu kalau tanaman sela atau pagar atau sekat bakar itu 500. 500. Mm, mm, mm. Ya kan? Artinya kan sebenarnya tanaman selanya itu bisa itu kan tanaman berkayu juga kan. Iya, bisa. Mm, mm. Berkayu bisa, saya baca kalau di lampiran itu kalau yang gambut aja ada eukaliptus, akasia juga gitu kan. Nah, itu artinya kan sebenarnya kalau 500 tambah 200 tanaman berkayunya udah 700, Iya. kan sudah lumayan ya. Apakah itu masih belum bisa juga diklaim sebagai tutupan hutan, Mas, atau gimana? Kalau ketika dianalisis belum bisa ya, Mas, ternyata. Karena Belum bisa ya? gini, Mas, definisi tanaman sela itu juga di tingkat tapak itu kan macam-macam, Mas. Hmm, Nah, jadi tanaman sela itu kadang-kala ya tanaman pertaniannya itu. hmm. Tanaman pertanian tadi. Yang disebut sebagai tanaman sela ya. Nah, makanya Iya, saya juga menarik nggak juga paham ini, ini. Mas. Tanaman Iya, iya, sela definisinya ya, tanaman sela iya. atau tanaman pengisi, tanaman. Kalau pagar sudah jelas ya, dia Oke. bordering lahannya ya, sudah jelas Iya. lah. Tapi yang tanaman pengisi dan tanaman sela ini kadang-kadang ya saya pribadi itu sering
sering susah mengartikan, apalagi Ya, kawan-kawan kami di tingkat tapak ya. Karena saya juga pernah di tingkat tapak ya. Ya iya, kadang-kadang iya. gitu Mas, singkong aja Hmm. kami tanam tanaman selai gitu kan, ataupun Hmm. tanaman pengisi itu. Ah, Nah itu yang terjadi Mas. ya, Jadi ya definisinya memang agak nggak ada patokan di ituannya aja betul di aturan juga betul nggak ada definisinya itu nggak ada definisi. betul betul Tapi eh di contoh di lampiran yang untuk rehabilitasi gambut itu ya nyebut pohon juga tanaman sela. Jadi artinya eh, kalau 500 itu katakanlah yang tanaman pertaniannya dihitung tapi juga masih bisa ditambahi tanaman sela yang bentuknya eh, tanaman berkayu kayu. tahunan gitu ya. Itu kan mungkin menambah apa namanya? Menambah potensi untuk bisa diklaimkan gitu ya. Saya nggak ngerti. Betul Mas, Dan, betul betul. ah, ah. Ah, ah, misalnya ah, ah. misalnya jenis-jenis yang penghasil HBK tadi, pohon lah penghasil BHBK yang Ya, masyarakat itu kan biasanya masyarakat kepentingannya di bukan kayunya kan ya, betul tanaman betul betul betul. pertaniannya. Ya, Nah, kalau tanaman pohonnya yang penghasil HBK yang atau buah-buahan yang masyarakat bisa ambil hasilnya juga kan mestinya seneng ya. ya, Mm-mm. Nah, ya. pertanyaan lagi Mas, Ji, ji, itu monggo monggo. itu penilaian tutupan hutan kriterianya gimana Mas? Ada Biasanya. peraturannya oleh di Mm-mm. Direktorat IPSDH yang sekarang ya. Mm-mm. Nggak tahu nanti berubah menjadi direktorat apa ya. Itu ada kriterianya, ada klasifikasinya mulai dari 1 sampai 23. Nah, 23 Ya. masing-masing itu ada dia menggunakan apa namanya? Citra ya, citra sebagai analisis ya. Analisisnya Mm. kalau 6,25 hektar berarti 25 kali 25 ya. Ininya Iya, pixelnya iya, ya, iya, pixelnya. 25, 25, Nah, 25. itu ada metodenya, Mas. Ada metodenya, ada Oke, petunjuk SOP-nya yang oke. mereka lakukan. Jadi menggunakan citra citra apa namanya citra resolusi CSRT, citra satelit resolusi tinggi. Solusi tinggi. Nah, Oke. nanti Ya. mereka membuat pixel-pixel untuk dan perpaduan warna tentunya ya. Nah, mereka analisis Hmm. seperti itu. Ada Oke. SOP-nya, Mas. Ada per dirjennya. Hmm. Ya itu yang tadi Hmm. eh, Ya. kita selalu gagal, eh, bukan gagal Hmm. sih sebenarnya ya, belum bisa teridentifikasi terkait Sebagai tentang hutan. yang forestnya ya, tutupan Hmm. hutannya. Oke. Kalau di bawahnya bisa, yaitu tadi yang pertanian lahan kering, pertanian Oke. ini itu Hmm. yang merupakan hasil dari kawan-kawan melakukan rehabilitasi hutan, tapi masih Hmm. didefinisikan sebagai itu. Ya, oke. Nah, Nah, belum bisa dikatakan hutan gitu lah. hmm. Ini pertanyaan berikutnya supaya J, lebih jelas lagi ya, Mas. Di umur paling tinggi berapa yang pernah terdeteksi masih belum bisa dikatakan sebagai hutan, Mas? nah ini yang saya Agroforestry di agak, Hmm. saya malah awalnya mau mau bertanya ke jenengan apakah ada penelitian-penelitian terkait tentang jenis misalkan jenis Hmm. tertentu pohon ya yang Hmm. ketika ditanam dalam waktu X misalkan terus kita melakukan analisis tadi di tahun Hmm. X plus berapa yang bisa dikategorikan itu jadi tutupan. Saya malah Hmm. em, ini kami pernah bukan belum pernah melakukan ya belum karena memang keterbatasan waktu ya keterbatasan Hmm. waktu keterbatasan data Hmm. kami belum belum bisa menjas suatu jenis Hmm. bisa dianalisis ketika X plus N ya, X plus N Hmm. itu bisa Hmm. dikatakan tutupan hutan. Mungkin malah saya minta bantuan ke teman-teman BRIN ini. Heeh. Ya, kalau apa eh, nanam yang tingkat kepadatannya rendah seperti itu sih belum sih memang ya. Nggih. Jadi kita memang kalau kalau kita kan biasanya yang tadi ya kepadatan gambaran lah eh, 3 kali 3 kalau yang Ya. standar kita kalau di hutan rakyat. Jadi dalam 3 tahun aja udah lumayan ya. Kalau nggak di pruning Oke, nggak oke. udah. Jadi boleh dibilang eh, kalau dianalisis citra agak confident ya itu bisa Ya, ya, diklaimkan karena sebagai rapat tutupan banget hutan. sih ya, karena Ya rapat kayak HTI sih ya. Ya, betul. ya. Tapi kalau yang
se, se, se ini. Tapi secara model itu kalau tajuk itu umumnya di atas 3 tahun itu udah udah cukup lebar, Mas. Ya, ya, Tajuk-tajuk ya. lebar ya. Umumnya udah eh, kalau jarak ya mungkin udah bisa, kalau yang normal ya diameter 3 mungkin udah tercapai. Diameter Ya. tiga Tapi tiga tadi ya jaraknya, lebih atau mungkin ya. ya. Tapi rapat itu yang tiga kali Ya, satu mungkin ya, 3 kali 2 ya, ya. ya, Oke, ya, oke, oke. Itulah kesusahan kami, ya. Mas Didin. Saya, saya sebenarnya ada pernah bikin model juga, model pertumbuhan pohon tapi jenis-jenis pantai sih. Itu Nah, kalian memodelkan lebar tajuknya juga. ya, Jadi ya, ya, umur ya. 1 lebar tajuknya berapa sampai umur sekian lebar tajuknya berapa. Kira-kira umur 5 6 itu ya udah optimal. Yang Nanti pantai ya. kalau masih itu Ya. nanti udah apa namanya udah Bisa cukup lebar. bisa saling ini ya, apa namanya? Ya, 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 artinya ya. kan kalau kriteria dari analisis citra itu untuk disebut hutan itu dari apa crown coverage gitu ya, Ya, dari apa namanya tutupan tajuknya itu kan kita berarti ngomong eh, pertumbuhan tajuk kan gitu ya. betul, betul. Berarti kalau kita ngomong kepadatan sekian dengan pertumbuhan tajuk sekian, maksimal akan sekian gitu Iya. tutupannya. Ya Nah, kriteria apakah kriteria utamanya itu sih Mas. Kriteria utamanya ya 30 up ya, 30% up tajuknya dalam per hektar itu. Yang mm, menjadi kriteria utama ya dikatakan sebagai ya, hutan gitu. Ya, memang mm, benar Mas. Hanya hanya kan kalau yang dilakukan kami ya terkait mm, rehabilitasi hutan maupun lahan itu kan tadi yang pertama memang kita mengakomodir sosialnya, mengakomodir pangannya, mengakomodir ya. energinya, Nah itu, sehingga tutupan lahan itu kan menjadi yang kesekian. Padahal betul. padahal tujuan kita, ikut kita kan sebenarnya tutupan lahan itu. Jadi tidak nyambung itu, Ya, tidak begitu nyambung lah. Cuman kan kita ya, nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak berhasil kan tentunya. Mungkin pada waktu X ya, pada waktu ya. tertentu nanti tajuknya memang jadi, tapi kan entah Mm. kapan ini posisinya. Dengan Nah, catatan bisa dijaga lah kan gitu kan. ya, Kalau enggak ya ya, sama mawon kan gitu kan. Nah ini yang kesusahan kita, Mas, ya. terkait tentang apa namanya tutupan dan jadi kalau apa namanya kalau dibicarakan kawan-kawan di daerah ya 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 benar dikatakan tidak berhasil terus padahal misalkan mereka mengatakan itu berhasil kan gitu ya karena tadi ada kriteria-kriteria coverage tadi ya land coverage tadi yang 30%. Padahal misalkan kita nanam tadi Mas 200 batang per hektar katakanlah Ya. dan Mm. pengalaman kemalan Pak Mas Didin kan 200 batang per hektar kan akan susah ya, akan susah Iya, dengan cepat coveragenya betul, tadi. Ya. betul, Ketika betul. 2 kali 3 atau 3 kali 1 kan cepet ya tadi ya, seperti Iya. HTI ya kan. Itulah yang menjadi kesusahan kami, Mas. Menjadi Mm-mm. kesusahan kami untuk ya jangan sampai kita dikatakan bahwa tidak pernah berhasil melakukan RHL karena tidak Mm-mm. apa namanya meningkatkan secara signifikan Iya, tadi tutupan lahan tadi kan karena terjadi seperti betul, itu betul, Mas terjadi seperti itu. betul. Nah, Berarti mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah tadi yang sempat saya sampaikan, menyesuaikan lagi kriteria keberhasilannya itu ya ya. betul betul saya malah malah tadi akan berpikiran apakah cara kita di dalam melakukan rehabilitasi hutan terutama pada agroforestry ada yang perlu diperbaiki gitu loh Mas. Mm. Terkait terkait apa namanya mungkin komponennya terkait tentang jarak tanamnya terkait tentang polanya itu yang saya ingin Ya, pelajari gitu Mas. ya. Kalau menurut saya, Mas, sebenarnya masih banyak peluang, Mas, untuk diutak-atik ya, Iya, diutak-atik iya. dari sisi misalnya pengaturan ruang kan ada yang sistem lorong, sistem pagar, sistem baris, gitu ya, Eh, sistem acak, random ya, gitu. Kemudian secara sekuensial itu ada yang selang-seling apa gitu ya. Ada yang daur pendek, ada yang pohon sepanjang tahun. Kalau yang direhabilitasi di kawasan hutan mestinya konsepnya bukan bukan pohon daur pendek, tapi iya, 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 pohon iya. terus-menerus.
Mm-mm. Walaupun nanti bisa juga diperemajakan bisa saja, tapi Nggih. konsepnya kan Mm. gitu ya. Nggih, Dari nggih. sisi sekuensial ada sih yang dua-duanya door pendek gitu. Nah, Ya, ini kan betul enggak betul. lah kalau yang nah berarti yang bisa diutak-atik itu dari sisi, kalau menurut saya dari pengaturan apa tadi, mau sistem lorong atau sistem strip, sistem Ya, lorong ya, dan ya. sistem strip dan seterusnya itu sendiri kan sebenarnya penentuannya sendiri masih ditentukan oleh berapa pohon per hektarnya juga Betul, kan. betul, betul, Nah, betul. kalau nanamnya jumlahnya banyak baru kita bisa atur. Tapi kalau nanamnya memang jumlahnya udah sedikit, mau kita atur kayak apa juga memang akan Akan sulitan untuk susah. mencapai tutupan lahan. Kan gitu Betul, kan. betul, betul. Misalnya nih 200 per hektar, mau Ya, kita bikin sistem lorong. Sistem ya, lorong itu kan ada ya, blok pohon, ada blok terbuka. betul, Blok betul, pohon, blok terbuka, blok pohon turun betul. gitu selang-seling. Nah, kalau udah 200 di blok segini, sini udah terbuka semua, mau kayak apa Betul. juga Ah, itu akhirnya ya, makanya ditinggalkan gitu kan. Kan nggak betul, mungkin tuh. betul, betul, betul. Ya, Jadi ya, kan ya. yang bisa diutak-atik pertama mungkin ditambah kepadatannya, baru nanti dia utak-atik mau sistem lorong, apa sistem baris, apa sistem eh, teratur gitu kan. Ah, Kalau iya, iya, belum iya, 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 iya. kepadatannya, jadi mulainya dari kepadatan mungkin ya. Kepadatan minimal berapa yang nanti di tahun kesekian bisa mencapai tutupan yang dipersyaratkan lah gitu. Dipersyaratkan, betul, betul, betul sekali. Iya. Itu sebenarnya bisa disimulasikan itu Mas anunya. Teman-teman udah inilah maksudnya kayak lebar tajuk pada umur sekian berapa, berarti pada tahun keberapa dengan kepadatan segitu maksimal tutupan apa namanya Yang bisa crownnya didapat itu ya. akan berapa. Betul, betul, Kalau betul, dari betul. simulasi itu nggak mungkin untuk mencapai tutupan yang disyaratkan, ya jangan pernah berharap kan gitu kan. Benar, benar. Ada yang sudah melakukan penelitian hal itu, Mas, Mas Didin di BRIN terkait Crown simulasi simulasi katakanlah agroforestry dengan tadi ya dengan 1000, 1500, mungkin di bawah itu 200, 400, misalkan dengan tanaman daur panjang ya, tapi ya daun panjang misal daur bukan daun, daur panjang maksud saya. Ada nggak, Mas? dari sisi ininya tutupan tajuknya atau Ya, apanya? simulasi tutupan Itu tajuknya itu tadi. saya belum pernah sih, belum pernah. Ah, siap. Ya, ya. Karena yang membuat model tutupan tajuk itu masih jarang. Kalau yang analisis Nah, spasial banyak, iya, analisis iya, spasial iya, iya. banyak. Tapi Mm. kalau simulasi yang sifatnya dari individu pohon, kemudian dari model per individu, kemudian di ini, saya juga yang model crown itu belum saya publikasikan yang pantai tadi. Nah, Oke, semacam itu kalau oke. itu bisa sebenarnya bisa Mm-mm. dimodelkan, Ya, misalnya dengan kepadatan sekian, terus nanti asumsi tingkat kematian sekian pada tahun ya, sekian, jadi tutupan tajuknya berapa, ya, bisa betul, banget kalau betul, ya, ya. secara Ya, anu bisa mm. banget, hitung-hitungan bisa banget. Oke. Berarti Nah, memang prinsipnya yang kan, mm, prinsipnya kan sebenarnya ada lah suatu mekanisme, suatu tools ya untuk menghitung berapa sih sebenarnya tutupan lahan yang apabila kita gunakan akurasi 200, akurasi 400, ataupun yang lain lah. Berarti sebenarnya mm, ada semacam tools yang sudah bisa kita gunakan kan gitu ya Mas ya? bisa Mas, Bisa bisa, ya. Oke, oke. bisa. Itu aja dulu biar apa Mm, namanya kita biar juga tenang ya. tidak dalam tanda kutip tidak tersandra gitu Itu. gagal terus kan gitu ya. Ternyata memang Heeh, untuk secara simulasi saja tidak bisa atau bisa betul. tapi perlu puluhan tahun lagi misalkan ya misalkan Nah, secara itu. secara perhitungan matematik lah ya karena selama ini Ya. kan saya juga belum mengerti ya belum belum apa namanya belum mengetahui terkait tadi ada hitungan-hitungan ada Mm, simulasi simulasi yang bisa mengatakan bahwa misalkan 200 400 itu kan pada tahun kelima tajuknya cuma hanya sekian persen ya mm. kapan disebut Tetap. sebagai hutan kan gitu kan. Ya, ya, Oke, informasi yang luar biasa Mas Didi. Nanti kan ya. mudah-mudahan ini kawan-kawan nanti seharusnya streaming ini seharusnya. Nanti tapi nggak apa-apa lah. Mohon maaf nih sahabat kebun berkah ya untuk gangguan teknis tadi ternyata tidak bisa di streamingkan nggak tahu nih. Alhamdulillah ini sudah satu Mm. jam lebih Mas. Biasanya Oke, kalau saya ngopiin itu 1 jam saja sih. Bahkan eh, oke. karena biasanya khawatirnya teman-teman sahabat-sahabat itu bosen ya. Nah nanti Ya. mudah-mudahan
tapi ada yang menarik tadi Mas, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya, lanjutkan terkait tentang simulasi tadi ya, simulasi tadi, mudah-mudahan nanti juga pimpinan mendengar atau melihat diskusi kita ini, ngopiin ini ya, bisa Hmm. mengambil suatu kebijakan, misalkan, oh ya minta dicoba untuk dihitungkan atau seperti apa. Karena Hmm. ini sangat menarik menurut saya Mas Didin agar Ya. bisa menerjemahkan, tetapi tentunya secara saintifik ya, Hmm. saintifik terkait memang untuk mendapatkan tutupan hutan dengan agroforestry apalagi 200 400 itu dengan keadaan yang baik ya, dengan keadaan yang Hmm. baik tidak ada yang ganggu itu Hmm. memerlukan waktu sekian tahun kan misalkan Hmm. seperti itu. Jadi Hmm. jadi bisa dibuktikan dengan simulasi-simulasi tadi. Terima kasih Mas Didin dan mohon Oke, siap. nanti jangan jangan ini Mas, jangan bosan-bosan. Eh, Aman. Jangan bosan-bosan nanti saya juga akan ngobrol dengan eh, pimpinan-pimpinan ya, karena ternyata ada simulasi yang jenengan kembangkan, Brin kembangkan untuk bisa menjawab terkait tadi sih. Misalkan kita menggunakan 200, 400 sekian persen Ya. baru didapat itu pun dengan catatan bahwa tidak ada yang mengganggu. Kan gitu ya, kurang Hmm. lebih seperti itu Hmm. tadi ya, Mas. Hmm. Nih, matur suwun sekali. Oke, Mas oke. Didin, kapan-kapan Sami-sami. kita ngobrol kembali dan terima kasih. Ada Oke, ingin sami-sami. pesan-pesan terakhir Mas sebelum kami tutup? Oke, saya kira makasih sih Mas Junedi dan Kebun Berkah. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat ya. Ini Tapi yang jelas bermanfaat sifatnya Mas. Nanti ada ya. satu clue yang luar biasa menurut saya. Dan nanti saya Oke, berjanji akan melaporkan ke pimpinan apa ke oke, pimpinan-pimpinan untuk bisa oke, mengambil satu oke, apa namanya ya, ternyata ada loh yang bisa apa namanya menghitung oke, secara saintifik terkait oke, apa yang kita kerjakan. Jadi nantinya bisa oke, kita membuat kebijakan yang lebih saintifik lagi. oke. Jadi Sebenarnya tools secara khusus anu ya belum lah, tapi kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada. Misalnya kita menggunakan apa namanya eh, ada aplikasi yang bisa mm-mm. membuat model 3 dimensi Iya betul betul. pergerakan, misalnya kayak gitu. Mm-mm. Ya, Yang masih jarang memang model pertumbuhan pohon dan pertumbuhan tacuknya itu masih ya, masih jarang banget. Tapi bisa bisa kita pakai asumsi dulu misalnya kalau memang belum ada. ya, Sekedar untuk ini kalau 200 pohon dengan ditata begini, betul tacuknya berapa persen sih? Itu betul. Ya, dengan simulasi simpel itu sih saya kira bisa itu. sip. Oke, Bisa. itu suatu hal yang membantu kami Mas agar bisa Hmm. menerangkan ya keluar ya keluar keluar ya ya dengan tentunya dengan ilmu bukan dengan Hmm. dugaan dengan ya ada ilmunya lah menurut saya kalau tidak kan dikirain kita membela diri saja Oke, jadi betul. ya terima kasih ya Mas Oke, Didit terima sami-sami. kasih dan Sukses uh, selalu. matur nuwun Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Mas Junaid dan Amin. Kebun Sukses Berkah. juga buat Mas Oke, Didin dan keluarga. Matur amin. suwun ya, ini tidak dibayar Oke, tapi sami-sami. jangan mau 1 jam sendiri. Aman, aman. Ini Aman. tadi aduh, yang bolak-balik di belakang nih, mohon maaf nih. Gak apa-apa, Ji. Matur suwun ya. Oke, Saya stop ya. langsung apa-apa, oke. Ya.